Bayangin, kamu lagi iseng buka aplikasi streaming, terus muncul notifikasi. Ada host cantik lagi live, pakaiannya minim, gerakannya provokatif. Kamu klik, penonton makin banyak, suasana makin panas. Tapi tunggu dulu, di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekedar konten dewasa. Ada mesin uang ilegal yang berputar senilai miliaran rupiah, dan kamu baru saja jadi targetnya. Inilah yang sebenarnya terjadi di balik fenomena judol berkedok live streaming porno yang belakangan ini dibongkar polisi. Dan sistemnya lebih rapi, lebih terstruktur, dan lebih menggiurkan dari yang kamu kira. Semuanya dimulai dari sebuah aplikasi. Bukan aplikasi sembarangan. Ada dua platform yang sudah diidentifikasi polisi, Hot51 dan 82 Gaming. Kedua situs ini punya kebiasaan unik. Mereka sering mengganti domain untuk menghindari pemblokiran. Jadi, setiap kali diblokir, mereka muncul lagi dengan alamat baru. Kucing-kucingan dengan pemerintah, tapi tetap jalan. Di dalam aplikasi ini, ada dua layanan utama. Pertama, judi online biasa. Kedua, dan ini yang bikin beda, ada fitur live streaming dengan konten dewasa. Pengguna bisa memilih host, dan host-host ini tampil dengan pakaian minim, bahkan tidak berpakaian sama sekali, sambil melakukan berbagai aktivitas yang jelas-jelas masuk kategori pornografi. Tapi ini bukan sekedar hiburan, ini adalah umpan. Cara kerjanya sederhana tapi efektif. Orang penasaran, klik live. Penonton makin banyak. Nah, disinilah jebakan dimulai. Perlahan-lahan, penonton diarahkan ke fitur judi yang ada di dalam aplikasi yang sama. Sudah terpancing masuk, sudah terlanjur penasaran, sudah terlanjur duduk, tinggal geser sedikit, mulai taruhan. Sesimpel itu cara mereka menjaring korban. Ini bukan operasi kecil yang dijalankan 2-3 orang amatiran. Ini sindikat terstruktur dengan pembagian peran yang jelas. Di puncak hierarki ada bandar besar. Dalam kasus yang dibongkar Bareskrim Polri, dalang dibalik semuanya adalah seorang warga negara Taiwan berinisial K. Dia yang datang ke Indonesia, membangun operasional, dan merekrut orang-orang lokal untuk menjalankan bisnis haramnya. Servernya ada di Taiwan, tapi kantornya ada di Karawaci, Tangerang. Operasional berjalan sejak Desember 2023 hingga April 2024, hampir 5 bulan sebelum akhirnya dibekuk. Di bawah bandar ada agen. Tugasnya mengatur jadwal host, mencatat performa kerja mereka, dan mendistribusikan gaji serta bonus. Agen dapat komisi 10% dari total pendapatan host. Kedengarannya kecil, tapi kalau diakumulasi dari banyak host sekaligus, angkanya bisa sangat besar. Lalu ada host, ujung tombak dari seluruh operasi ini. Merekalah yang tampil di depan kamera, yang menjalankan live streaming, yang menjadi wajah dari platform ini. Mereka ditargetkan live minimal 3 jam per hari. Kompensasinya, gaji tetap plus bonus dari gift yang dikirim penonton. Dan terakhir, ada tim pendukung seperti marketing dan customer service yang memastikan roda bisnis ini terus berputar. Ini bagian yang bikin geleng-geleng kepala. Seorang host bisa menghasilkan antara 1.000 hingga 1.500 dolar Amerika Serikat, sekitar 25 juta rupiah, hanya dalam waktu 5 hari kerja. Bukan sebulan, 5 hari. Angka itu jauh di atas UMR, jauh di atas gaji rata-rata pekerja kantoran. Tidak heran banyak yang tergiur bergabung tanpa memikirkan konsekuensi hukumnya. Tapi penghasilan host itu tidak ada apa-apanya dibanding sang bandar. Omset bandar per bulan bisa mencapai 5 miliar rupiah. Dan dalam kasus jaringan internasional yang dibongkar Bareskrim, total perputaran uangnya ditaksir mencapai 500 miliar rupiah, setengah triliun, dari bisnis yang beroperasi tidak sampai 1 tahun. Polisi tidak tinggal diam. Tim Siber Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri secara aktif melakukan patroli digital, memantau aktivitas mencurigakan di berbagai platform. Dari situ, mereka mulai menelusuri jejak digital para pelaku. Hasilnya, penangkapan dilakukan di berbagai wilayah secara bersamaan. Di Jakarta Barat, sepasang kekasih berinisial M dan H diringkus. Di sebuah apartemen di Tangerang Selatan, pelaku berinisial EL diamankan. Sementara dalam kasus Bareskrim, penangkapan dilakukan di 6 provinsi sekaligus, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan. Total 8 orang dijadikan tersangka dalam operasi tersebut.
Ada juga kasus terpisah di Jakarta Barat, di mana sepasang kekasih berinisial MM dan AA ditangkap setelah terbukti membuat video porno sekaligus mempromosikan judi online selama lebih dari 1 tahun. Mereka menjual konten lewat Telegram, Instagram, dan WhatsApp, bukan dipajang terbuka, tapi dijual ke kontak-kontak tertentu berdasarkan pesanan. Para pelaku tidak main-main dijerat. Mereka dikenakan pasal berlapis. Pasal 303 KUHP tentang perjudian, Pasal 407 dan 426 KUHP tentang kejahatan kesopanan dan perjudian, Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 2J, Pasal 45 tentang konten melanggar kesusilaan, Undang-Undang Pornografi Pasal 36 dengan ancaman hingga 12 tahun penjara, ditambah dugaan pencucian uang. Ancaman hukuman tertinggi yang bisa dijatuhkan adalah 10 hingga 12 tahun penjara, bukan hukuman ringan. Kasus ini mengajarkan satu hal yang penting, tidak ada yang gratis di dunia digital. Konten yang terlihat sekadar hiburan bisa jadi pintu masuk ke jebakan yang lebih dalam, dan tawaran penghasilan instan yang kelihatannya fantastis hampir selalu punya harga tersembunyi, entah itu risiko hukum, eksploitasi, atau keduanya sekaligus. Buat yang tergiur jadi host dengan bayaran puluhan juta dalam 5 hari, ingat, di ujung jalan itu ada sel tahanan dan sidang pengadilan. Dan buat yang sekadar iseng nonton live streaming platform-platform gelap seperti ini, tanpa sadar, kamu sudah jadi bagian dari ekosistem yang menghidupi bisnis ilegal miliaran rupiah. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Jaringan yang lebih besar masih sedang ditelusuri. Dan seperti biasa, sistem ini tidak akan berhenti hanya karena beberapa orang ditangkap. Selama ada permintaan, selalu akan ada yang mengambil peran. Kalau video ini berguna, lu bisa like dan share ke orang-orang terdekat lu. Siapa tahu ada yang memang lagi butuh denger ini. Kalau lu punya cerita atau pengalaman serupa, tulis di kolom komentar. Bisa jadi cerita lu ngebantu orang lain. Dan jangan lupa subscribe supaya gue bisa terus bikin konten yang bermanfaat kayak gini.